Halo semuanya, perkenalkan nama saya Timotius Juventus Novelixio Jalil, biasa dipanggil Timo. Saya mahasiswa dari Akademi Pariwisata Indonesia jurusan Usaha Wisata semester 1. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pekerjaan, profesi, dan profesional. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Profesi adalah suatu kegiatan yang memadukan kecakapan teknik serta spesifikasi ilmu yang dimiliki sesuai dengan panggilan jiwa. Berasal dari kata Latin profesio yang mempunyai dua pengertian, yaitu janji atau ikrar dan pekerjaan. Nah, ciri-ciri profesi yang pertama, memiliki skill atau kemampuan yang diwujudkan dalam bentuk pengetahuan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Yang kedua, memiliki kode etik sebagai standar normal kode perilaku. Yang ketiga, memiliki jiwa pengabdian kepada publik dengan dedikasi profesi luhur. Yang terakhir, memiliki tanggung jawab profesi atau responsibility dan integritas pribadi atau integrity. Syarat-syarat profesi ada beberapa. Yang pertama, memiliki spesialisasi ilmu. Yang kedua, memiliki kode etik dalam menjalankan profesi. Yang ketiga, memiliki organisasi profesi. Yang keempat, diakui oleh masyarakat. Yang kelima, sebagai panggilan hidup. Yang keenam, dilengkapi kecakapan diagnostik. Dan yang ketujuh, mempunyai klien yang jelas. Pekerjaan. Apa sih itu pekerjaan? Di sini saya menaruh dua pengertian tentang pekerjaan. Yang pertama, sekumpulan kedudukan posisi yang memiliki persamaan kewajiban atau tugas-tugas pokoknya. Yang kedua, dalam kegiatan analisis jabatan, satu pekerjaan dapat diduduki oleh satu orang atau beberapa orang yang tersebar di berbagai tempat. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang perbedaan profesi dan pekerjaan. Profesi adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang untuk menafkahi diri dan keluarganya, di mana profesi tersebut diatur oleh etika profesi. Pekerjaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menafkahi diri dan keluarganya, di mana pekerjaan tersebut tidak ada yang mengatur dan dia bisa bebas karena tidak ada etika yang mengatur. Tujuan bekerja adalah yang pertama, memenuhi kebutuhan hidup, mengurangi tingkat pengangguran dan kriminalitas, melayani sesama, dan mengontrol gaya hidup. Sekarang saya akan menjelaskan tentang apa itu profesional. Profesional adalah orang yang hidup dengan cara mempraktekkan suatu keterampilan atau keahlian tertentu dan terlibat dalam suatu kegiatan menurut keahliannya. Di sini ada beberapa pengertian soal profesional menurut para ahli. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Profesional adalah seorang yang memiliki kompetensi dalam suatu pekerjaan tertentu. Daryl Cohn. Profesional adalah orang yang memberikan pelayanan kepada klien. Urip S. Purwopuspito. Profesional merupakan sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi. 3 hal pokok profesional. Yang pertama adalah skill. Seseorang itu benar-benar ahli di dalam bidangnya. Yang kedua, knowledge. Tidak hanya ahli di dalam bidangnya, tetapi juga berwawasan dan menguasai berbagai ilmu pengetahuan lain yang berhubungan dengan bidangnya. Yang ketiga, attitude. Tidak hanya pintar dan cerdas, tapi juga punya etika yang diterapkan dalam bidangnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan 9 sikap profesional yang penting diterapkan di kantor. Yang pertama, tepat waktu. Ketepatan waktu adalah elemen penting dari profesionalisme. Jadi, pastikan Anda bukan orang terakhir yang datang ke kantor dan menghabiskan waktu sekitar 1 jam untuk menjelaskan kepada bos mengapa Anda datang terlambat. Menjadi orang yang tepat waktu tidak akan merugikan Anda. Yang kedua, kompeten. Menjadi karyawan yang kompeten di tempat kerja tidak hanya akan membantu Anda dalam penilaian kerja selanjutnya, tetapi hal ini juga untuk menyampaikan citra Anda yang baik kepada atasan dan rekan-rekan kerja lainnya. Sikap profesional seperti ini patut Anda terapkan di dunia pekerjaan kantor. Yang ketiga, menghargai deadline. Ketika Anda diberikan tugas oleh atasan dengan batasan waktu tertentu, sebaiknya kerjakanlah dengan baik.
Usahakan Anda bisa menyelesaikannya sebelum deadline yang telah ditentukan. Hal ini akan menunjukkan bahwa Anda merupakan karyawan yang rajin dan menghargai tenggat waktu yang diberikan. Yang keempat, mengembangkan integritas. Kejujuran dan integritas merupakan keunggulan dari seorang profesional. Bagaimana bisa Anda mengharapkan atasan untuk mempercayai Anda dengan sesuatu yang penting jika Anda tidak memiliki integritas? Yang kelima, bersikap sopan. Ini adalah hal yang sangat penting jika Anda ingin tetap profesional di tempat kerja. Ketika Anda berbicara di telepon dengan rekan kerja atau bos, pastikan suara Anda tidak terlalu keras dan tidak terlalu kecil. Yang keenam, menghormati rekan kerja. Jangan berharap dihormati di kantor jika Anda tidak menghormati rekan kerja lainnya. Jika memang jabatan Anda lebih tinggi ketimbang rekan di kantor, maka jangan sampai Anda memandang rendah mereka. Hormatilah rekan kerja, maka dengan begitu mereka akan melakukan hal yang sama kepada Anda. Yang ketujuh, jangan bergosip. Kantor merupakan tempat di mana Anda harus bekerja, bukan bergosip. Jadi jangan sampai Anda malah bergosip di kantor dengan rekan kerja lainnya. Manfaatkanlah waktu Anda dengan baik di tempat kerja. Jangan disia-siakan dengan hal yang tidak penting seperti bergosip. Yang kedelapan, jangan membawa pekerjaan pribadi ke kantor. Jika memang Anda memiliki tugas di luar pekerjaan kantor, sebaiknya jangan dibawa-bawa ke tempat kerja. Jika membawanya, itu hanya akan membuat Anda terkesan tidak profesional. Dan yang terakhir, kesembilan, perhatikan penampilan. Anda tidak perlu terlihat seperti supermodel di kantor, tapi setidaknya Anda berpakaian rapi dan sopan. Jadi sebaiknya perhatikan kembali penampilan Anda. Jangan sampai Anda memakai rok mini atau baju yang transparan dan super ketat saat ke kantor. Profesionalisme. Profesionalisme merupakan sikap dari seorang profesional. Kata profesional ditambahkan dengan kata isme yang kemudian menjadi profesionalisme. Kata isme berarti paham. Ini berarti pula bahwa nilai-nilai profesional harus menjadi bagian dari jiwa seseorang yang mengemban sebuah profesi. Ciri-ciri dari profesionalisme. Yang pertama, profesionalisme menghendaki sikap mengejar kesempurnaan hasil atau perfect result, sehingga dituntut untuk selalu meningkatkan mutu. Yang kedua, profesionalisme memerlukan kesungguhan dan ketelitian kerja yang hanya dapat diperoleh melalui pengalaman dan pembiasaan. Yang ketiga, profesionalisme menuntut ketekunan dan ketabahan, yaitu sifat yang tidak mudah puas atau putus asa hingga dapat mencapai hasil. Yang keempat, profesionalisme memerlukan integritas tinggi yang tidak tergoyahkan oleh keadaan terpaksa atau godaan iman seperti harta dan kenikmatan hidup. Yang kelima, profesionalisme memerlukan adanya kebulatan pikiran dan perbuatan, sehingga terjaga efektivitas kerja yang tinggi. Etika profesi. Etika profesi adalah norma-norma, syarat-syarat, dan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh sekelompok orang yang disebut kalangan profesional. Etika profesi memiliki beberapa prinsip, yaitu sikap baik, tanggung jawab, kejujuran, keadilan, hormat pada diri sendiri atau otonomi, dan kesetiaan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang kode etik profesi. Kode etik profesi adalah sistem norma atau aturan yang tertulis secara jelas dan tegas, serta terperinci tentang apa yang baik dan tidak baik, apa yang benar dan yang salah, dan perbuatan apa yang dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh seorang profesional. Ada pula tujuan dan fungsi dari kode etik profesi. Tujuannya, yang pertama, untuk menjunjung tinggi martabat profesi. Yang kedua, untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota. Yang ketiga, untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Yang keempat, untuk meningkatkan mutu profesi. Dan yang kelima, untuk meningkatkan mutu organisasi profesi. Lalu ada fungsi dari kode etik profesi. Yang pertama, memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Yang kedua, sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat
atas profesi yang bersangkutan. Yang ketiga, mencegah campur tangan pihak luar organisasi. Yang keempat, dibutuhkan dalam berbagai bidang. Nah, itu dia penjelasan dari aku tentang profesi, pekerjaan, dan profesional. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Semoga penjelasan yang aku jelaskan tadi dapat dengan mudah dimengerti oleh teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Dah.